Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembahasan kita tentang proses perkembangan kognitif ya. Jadi ini merupakan pengantar dulu sebelum kita masuk ke teori-teori perkembangan kognitif seperti Piaget, Vygotsky, dan Bronfenbrenner. Nah, proses perkembangan ya, istilah perkembangan sendiri atau development itu mengacu pada bagaimana manusia tumbuh ya, beradaptasi dan berubah selama masa hidup mereka. Nah, ini terkait dengan perkembangan kepribadian ya, perkembangan sosio-emosional, proses berpikir ya, kognitif, dan bahasa. Nah, ada dua teori utama ya yang akan kita diskusikan, yaitu Piaget dan Vygotsky ya, nanti juga sedikit Bronfenbrenner. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teori-teori tersebut, kita bahas beberapa hal terkait perkembangan kognitif. Nah, jadi aspek-aspek perkembangan kognitif yang perlu kita pahami itu adalah yang pertama, atau dipahami pengajar ya atau guru ya, bahwa anak-anak itu bukanlah miniatur dari orang dewasa ya. Mereka mempunyai proses berpikir yang berbeda dan melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Nah, ini ada implikasinya dalam proses pembelajaran adalah bahwa pembelajaran yang efektif itu memerlukan pemahaman bagaimana siswa berpikir dan bagaimana mereka melihat dunia gitu. Jadi guru harus memiliki pemahaman ini gitu ya, agar proses pembelajaran itu efektif ya. Jadi harus mempertimbangkan usia siswa dan pada tahapan perkembangan yang mana mereka berada gitu. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu ya tahapan-tahapan perkembangan ini, terutama fokus ke Piaget dan Vygotsky. Jadi misalnya jadi kita harus menyesuaikan itu ya materi pembelajaran dengan tahapan perkembangan itu. Jadi misalnya siswa kelas 3 ya, sekolah dasar itu yang dinilai pintar gitu ya, menguasai beragam jenis soal matematika ya, soal ilmu pengetahuan alam, namun mereka belum memiliki kematangan kognitif ya untuk memahami bidang yang memerlukan pemikiran abstrak gitu ya. Jadi yang terkenal itu yang masalah soal pendulum, yaitu energi kinetik ya, itu kalau nggak salah dalam fisika. Itu mereka mau diajari seperti apa, mereka belum bisa sampai pada tahap memahami permasalahan itu gitu ya. Jadi karena memerlukan pemikiran yang abstrak. Oke, lanjut. Ada dua hal ya dalam psikologi pendidikan ya dan perkembangan itu yang menjadi perdebatan itu ya. Jadi apakah tingkat perkembangan itu dipengaruhi oleh pengalaman kah atau bawaan saja gitu ya. Juga ada apakah perkembangan itu berlangsung secara bertahap ataukah continuous gitu ya, atau smooth gitu ya. Oke, nah kita akan membahas ini satu persatu. Nah, nature nurture kontroversi ya. Jadi nature itu istilah bisa kita artikan alamiah ya, pembawaan ya atau keturunan ya, sementara nurture itu asuhan ya, pengasuhan atau didikan ya gitu. Nah, apakah perkembangan itu sudah ditentukan ketika lahir atau lebih dipengaruhi keturunan ya,
keturunan dan faktor biologis, ataukah pengalaman dan faktor lingkungan itu yang lebih berpengaruh. Nah, kebanyakan developmental psychologist itu percaya bahwa kombinasi nature dan nurture ini mempengaruhi perkembangan gitu. Jadi dengan faktor biologis itu bisa berpengaruh lebih besar pada aspek tertentu ya, seperti perkembangan fisik ya. Jadi sebenarnya sulit ya mengatakan secara pasti ya apakah yang lebih dominan yang mana gitu ya, karena keduanya ini saling berinteraksi gitu. Misalnya anak yang mahir di olahraga ya sejak belia ya, kemudian dia mendapatkan dukungan keluarga ya, porsi latihan lebih banyak ya, dilatih oleh pelatih yang profesional ya, sehingga kemudian dia menjadi atlet yang hebat gitu. Nah, jadi apakah ini nature atau nurture gitu? Jadi kan ini saling bercampur gitu ya. Nah, untuk pendidik, poin pentingnya adalah bahwa tidak bisa kita mengubah gen ya atau bawaan anak gitu ya, tapi ada beberapa hal ya, atau banyak hal yang bisa dilakukan untuk lingkungannya, bagaimana kita menyiapkan lingkungan agar menstimulasi perkembangan anak gitu ya. Jadi kita bisa membangun skill mereka ya, memotivasi ya, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu ya. Nah, jadi di sini guru dan orang tua itu memiliki peran yang besar gitu ya pada proses belajar ini gitu ya, lebih besar dari bawaan genetik anak tersebut itu. Nah, yang kedua adalah teori continuous dan discontinuous gitu ya. Jadi teori yang berkelanjutan atau tidak berkelanjutan itu ya. Nah, continuous theory of development itu seperti information processing modeling ya, model ya, itu jadi berasumsi bahwa perkembangan berlangsung dengan progresi yang halus ya, yang smooth gitu ya, sejalan dengan perkembangan skill ya, atau keterampilan mereka, dan pengalaman disediakan oleh pengasuh dan lingkungan gitu ya. Jadi teori ini menekankan pada pentingnya lingkungan ya daripada keturunan gitu, keturunan dalam perkembangan. Oke, nah sementara yang discontinuous ya, discontinuous theories of development. Jadi teori ini berpendapat bahwa anak berkembang melalui serangkaian tahapan perkembangan yang sudah diprediksi gitu ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang sudah diketahui dan bisa diidentifikasi ya, anak pada saat ini berada pada tahap perkembangan yang mana gitu. Nah, perubahan besar terjadi ketika anak maju dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya gitu ya. Nah, semua anak itu memperoleh keterampilan dengan urutan yang sama gitu ya, walaupun tingkat kemajuannya berbeda antara satu anak dengan lainnya gitu. Nah, walaupun demikian ya, perolehan kemampuan anak pada setiap tahap itu tidak sama gitu ya. Ada yang lebih cepat juga gitu ya dalam satu tahap itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, discontinuous teori ini lebih berfokus pada faktor bawaan ya, dibanding dengan pengaruh lingkungan dalam menjelaskan perubahan individu. Jadi lingkungan tetap ya memiliki pengaruh gitu ya dalam laju perkembangan, namun urutan perkembangannya sudah fix gitu ya, sudah tetap ya. Jadi
Berdasarkan teori ini, sebanyak apapun anak kelas 3 SD tadi ya, saya contohkan tadi, mereka tidak sebanyak apapun kita mengajar mereka gitu ya, mereka belum bisa memecahkan masalah pendulum itu tadi gitu ya. Nah, tahapan perkembangan ini bisa diidentifikasi ya, dan dideskripsikan tadi sudah saya singgung. Nah, penganut teori ini ya, seperti Piaget, Vygotsky ya, itu menganut pemahaman ini gitu ya. Jadi bahwa perbedaan tahap dalam perkembangan itu bisa diidentifikasi dan dideskripsikan. Nah, namun Piaget dan Vygotsky nanti kita diskusikan bersama-sama ya, tetap ada keduanya berbeda gitu ya dalam jumlah tahap maupun detail tahapan tersebut. Nah, baik, terima kasih. Ini referensi kita ya, Slavin ya, khususnya untuk pembahasan ini adalah di chapter 2 ya. Silakan merujuk ke buku ini jika kurang jelas. Kemudian jika ada pertanyaan silakan disampaikan di forum kita gitu ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.